welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Ani. Di video aku kali ini aku memenuhi requestan salah satu dari kalian yang meminta aku bikin konten tentang cara mengobati atau cara mengatasi ketombe itu bagaimana. Ini dia orang yang udah nge-requestnya. Aku ucapin terima kasih bagi yang udah nge-request. Bagi kalian yang belum nge-request dan mau nge-request, silahkan aku sediakan alat komunikasi. Kalian bisa hubungi aku lewat Instagram, kalian bisa DM aku, ataupun kalian bisa komen di kolom komentar di channel YouTube aku. Nanti siapa yang beruntung bakalan aku angkat requestannya menjadi konten channel YouTube aku. Kayak gitu ya guys. Nah, di sini aku udah sediain bahan-bahannya untuk mengobati atau mengatasi ketombe itu bagaimana. Ini dia bahan-bahannya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu cenderung ke yang tradisional kayak gitu. Nanti aku bakalan praktekin juga ya cara ngegunainnya kayak gimana. Tapi sebelum kita ke fokus pembahasan dan meraktekinnya kayak gimana, itu aku mau ngebahas dulu tentang dari penyebab ketombe itu sendiri apa sih gitu ya. Di sini aku ngambil dari beberapa sumber dan juga dari pengalaman pribadi aku kayak gimana. Oke? Menurut aku, penyebab dari ketombe yang pertama itu adalah jarangnya kita mencuci rambut dan juga merawat rambut. Kebiasaan buruk seperti itu bakal menyebabkan banyaknya ketombe di kulit kepala kita. Jadi, usahakan kita harus mencuci rambut itu setidaknya 1 minggu 3 kali atau 2 hari sekali. Ya, kayak gitu. Tapi ada tapinya nih, aku tidak sarankan kalian untuk mencuci rambut setiap hari gitu. Maksudnya jadi kalian mencuci rambut setiap hari itu aku nggak saranin. Alasannya kenapa? Alasannya kayak gini nih. Kan kalau misalnya mencuci rambut itu biasanya menggunakan sampo ya. Jarang banget orang yang mencuci rambut gak menggunain sampo kayak gitu. Sedangkan sampo itu proses pembuatannya itu kan kimia. Mungkin ada beberapa bahan kimia juga yang dicampurkan. Nah kayak gitu. Yang namanya bahan kimia itu udah pasti ada dampak negatif sama dampak positifnya itu kayak gimana. Kalau misalnya kita menggunakan sampo-nya terus-menerus, nggak ada jedanya kayak gitu, otomatis dampak negatif yang ditimbulkan oleh si sampo itu kemungkinan besar. Tapi kalau misalnya kita mencuci rambutnya setidaknya 2 hari sekali, itu kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh reaksi kimia dari sampo itu ke kitanya kecil, kayak gitu loh guys. Contohnya kayak gini, yang awalnya misalnya kita hanya ingin membersihkan ketombe, tapi karena kita terlalu lebay, terlalu alay hingga menggunakan sampo setiap hari, itu yang awalnya cuma ingin ngehilangin ketombe, malah sama rambut-rambutnya guys hilang. Nanti rambut kalian itu bisa muruluk. Kalian tau gak sih muruluk? Muruluk itu kayak rontok kayak gitu akibat penggunaan bahan kimia yang berlebihan kayak gitu ya guys. Dan yang kedua, penyebab ketombe yang kedua itu menurut aku kebiasaan buruk kita ketika kita selesai keramas gitu ya, mencuci rambut itu belum kering udah langsung diikat, atau enggak wanita yang menggunakan hijab itu udah langsung pakai hijab. Nah kebiasaan buruk seperti itu tidak boleh, itu bisa menyebabkan banyaknya ketombe. Jadi diusahakan kalau misalnya kalian mencuci rambut, usahakan rambutnya itu harus kering dulu gitu, jangan dulu pakai hijab ataupun jangan diikat, karena kan itu menyebabkan lembab. Akibat lembab jadi si bakteri itu gampang banget menempel gitu, jadi menyebabkan banyaknya ketombe kayak gitu. Dan yang ketiga, penyebab dari ketombe adalah riwayat penyakit tertentu. Misalnya, aku ini ngambil dari salah satu sumber, riwayat penyakit yang menyebabkan banyak ketombe, salah satunya adalah dermatitis seboroik dan juga psoriasis. Nah, kalau misalnya kejadiannya akibat riwayat penyakit tertentu, silahkan kalian bisa konsul sama dokter yang memang ahli menanganinya, kayak gitu ya guys. Sekarang langsung aja ke fokus pembahasan kita, yaitu menggunakan bahan-bahan yang aku sediakan. Dan
dan cara meraktekinnya itu kayak gimana. Tapi maaf ya sebelumnya, karena aku kan pakai hijab, jadi otomatis aku nggak bisa totalitas banget meraktekinnya itu kayak gimana, oke? Tapi setidaknya aku berusaha supaya kalian memahami apa yang aku maksud, ya. Yang pertama itu di sini aku bakalan meraktekin cara mengatasi ketombe itu menggunakan jeruk nipis. Jeruk nipis yang satu ini silahkan kalian bagi 4 menjadi kayak gini. Nah, dibagi 4, jeruk nipis sangat mudah banget ya, ditemukan di pasar-pasar juga banyak. Terus yang harus kalian lakukan adalah di kulit kepala ya. Di kulit kepala itu kalian gosokkan jeruk nipis ini secara perlahan serta peras sampai airnya keluar ya. Jadi diusahakan itu harus kena sampai kulit kepala, jangan cuma di rambut aja. Pakai jeruk nipis ini ke seluruh kulit kepala. Setelah selesai kayak gitu, kalian diamkan selama 10 atau 20 menit, kemudian nanti bersihkan kayak gitu ya guys. Mudah banget kan? Sekarang untuk tips yang kedua, untuk cara yang kedua, di sini aku menggunakan minyak zaitun. Silahkan kalian bisa menggunakan minyak zaitun merek apa aja. Bagi kalian yang ngikutin aku dari awal, mungkin kalian tahu ya, aku sudah ngebahas minyak zaitun ini karena minyak zaitun ini tuh bisa nyembuhin aku akibat alergi apa pas waktu itu ya, alergi kecantikan yang gak cocok kayak gitu. Caranya itu gampang banget, kalian sediakan kapas sama minyak zaitun, kemudian minyak zaitunnya itu ditotolin ke kapasnya kayak gini. Diusahakan secukupnya aja. Terus kalian totolin ke kulit kepala ya, ke kulit kepala semua kepala diusahakan harus kena dengan minyak zaitun ini sambil digosok-gosok pelan-pelan ya, digosok pelan-pelan. Ingat harus kena kulit kepala, jangan cuma rambutnya aja kayak gitu loh guys ya. Kalau misalnya nggak ada kapas, silahkan kalian bisa gunakan tangan kalian sendiri. Terserah kalian mau diuwuk-uwuk, mau dikayak gimanain juga. Yang penting itu si minyak zaitunnya harus kena sama kulit kepala. Terus itu penggunaannya di malam hari. Jadi nanti ketika pagi hari baru rambut kalian itu bersihkan kayak gitu. Jadi kalau minyak zaitun itu semalaman ya, semalaman digunainnya. Oke? Dan sekarang ini yang sangat mudah banget. Bahan bakunya itu mudah didapatkan serta memang ini tuh udah tradisi gitu ya, tradisi kalian untuk menghilangkan ketombe itu menurut aku sangat mudah banget ya. Kalian bisa gunakan sampo yang memang sering kalian gunakan. Tapi kalau misalnya untuk menghilangkan ketombe, jadi menurut aku kalian harus mencari sampo yang indikasinya memang untuk menghilangkan ketombe. Misalnya salah satunya Rejoice, kayak Dove, kayak gitulah ya. Itu kalian cari aja sampo yang khusus untuk menangani ketombe indikasinya. Oke. Kalau misalnya ini apa sih? Jadi kalian harus rutin menggunakan samponya. Tadi kan aku udah jelasin ya di awal kayak gimana cara menggunakan samponya serta waktu-waktu yang tepat untuk mencuci rambut itu berapa harinya. Oke? Nah, cukup sekian video aku kali ini. Bagi kalian yang masih belum paham, silahkan kalian boleh tanyakan di kolom komentar. Semoga video aku bermanfaat. Bye bye, see you next time. Dadah.